Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi statistika pendidikan yang berjudul Penerapan Uji Regresi dalam Penelitian Bahasa Indonesia. Nah, untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Ibnu Hashim. Selanjutnya ada Rahmadatul Nur Azizah. Yang ketiga ialah Ana Mufidah Ahmadunisa. Yang keempat ialah Salma Rashidah Nur Hanifah. Dan anggota kelompok kami yang terakhir ada Sanisatul Ulmu. Nah, untuk topik pembelajaran kami kali ini ialah uji regresi linier sederhana dan berganda. Sedangkan untuk sasaran kelasnya ialah materi ini disusun untuk para peneliti di bidang bahasa yang menerapkan metode penelitian kuantitatif. Nah, untuk selanjutnya ialah tujuan pembelajaran dari materi kami. Yang pertama ialah memahami konsep dasar uji regresi linier sederhana atau berganda. Yang kedua, mengetahui cara menentukan variabel X dan variabel Y dalam suatu penelitian. Tujuan pembelajaran yang ketiga ialah melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi SPSS Statistik. Dan yang terakhir, menginterpretasikan hasil analisis tersebut dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu uji regresi? Nah, uji regresi itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas atau independen terhadap satu variabel terikat atau dependen. Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis yang dapat bersifat linier maupun non-linier dan digunakan untuk memperkirakan atau memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas. Untuk materi selanjutnya ialah manfaat uji regresi. Manfaat yang pertama yaitu untuk mengetahui dan mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, untuk menentukan kekuatan pengaruh masing-masing variabel bebas. Yang ketiga, untuk membuat model prediksi atau peramalan, yaitu memperkirakan nilai suatu variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang telah diketahui. Dan yang keempat, menguji hipotesis penelitian, guna memastikan apakah hubungan antara variabel-variabel tersebut signifikan secara sistematik. Nah, dalam analisis regresi, terdapat beberapa jenis uji signifikansi yang dapat digunakan, antara lain yaitu uji T, uji F, uji Z, dan uji chi-square. Namun, yang paling umum digunakan dalam regresi linier adalah uji T atau uji parsial, dan uji F atau uji simultan. Nah, untuk uji regresi itu sendiri terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada regresi linier sederhana. Regresi linier sederhana merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara satu variabel bebas atau X dengan satu variabel terikat atau Y. Variabel bebas atau X disebut juga variabel prediktor karena berfungsi untuk memprediksi nilai dari variabel terikat. Sedangkan variabel terikat atau Y disebut juga variabel kriterium, yaitu variabel yang nilainya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Secara umum, hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dinyatakan melalui bentuk persamaan berikut ini, yaitu Y sama dengan A plus BX. Keterangannya, Y sebagai variabel terikat atau dependen, X sebagai variabel bebas atau independen, A sebagai konstanta, dan B sebagai koefisien regresi. Selanjutnya ada studi kasus regresi linier sederhana. Pada kelas 11A SMA Bunga Bangsa terdiri dari 35 siswa. Guru Bahasa Indonesia memperhatikan adanya perbedaan hasil ujian Bahasa Indonesia antara siswa. Beberapa siswa mampu mencapai nilai tinggi, sedangkan yang lain masih berada di bawah rata-rata. Guru menduga bahwa perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh jumlah waktu yang digunakan siswa untuk belajar mandiri di rumah. Untuk membuktikan dugaan tersebut, guru melakukan penelitian sederhana terhadap 35 siswa di kelas tersebut. Setiap siswa diminta mencatat rata-rata jam belajar per hari untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian, data tersebut dibandingkan dengan nilai hasil ujian siswa yang mereka peroleh pada ujian terbaru. Melalui penelitian ini, guru ingin mengetahui apakah jam belajar siswa berpengaruh nyata terhadap hasil ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk populasi yang digunakan, yaitu siswa kelas 11A SMA Bunga Bangsa. Sampelnya ialah seluruh siswa kelas 11A sebanyak N sama dengan 35 siswa. Sedangkan variabel penelitiannya yaitu variabel bebas atau X, yaitu jam belajar per hari untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan variabel terikat atau Y adalah nilai hasil ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Langkah pertama yaitu siapkan data yang akan diuji, lalu buka aplikasi SPSS. Kemudian pindah data yang ada di Excel ke dalam SPSS. Setelah data dipindah, lalu klik variabel view. Pada kolom nama, gantilah kolom pertama dengan variabel X dan kolom kedua dengan variabel Y. Jangan lupa untuk kolom desimal, kita ganti ke angka 0. Sedangkan untuk kolom label, yang pertama, kita namai dengan variabel jam belajar, dan kolom kedua kita namai dengan nilai ujian. Berikutnya, kita klik Analyze, cari Regression, dan klik Linear. Masukkan variabel Y atau nilai ujian ke dalam kolom dependen, sedangkan variabel X atau jam belajar ke dalam kolom independen. Klik Save, centang pada Unstandardized, lalu klik Continue. Lalu klik OK. Setelah itu hasilnya akan keluar seperti pada gambar di video ini. Kita kembali, di sini sudah ada nilai residualnya. Setelah kita mengetahui nilai residualnya, langkah selanjutnya adalah uji normalitas. Untuk uji normalitas, kita klik lagi Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, cari dan klik Legacy Dialog, klik lagi One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, masukkan Unstandardized Residual di kolom Test Variable List, lalu klik OK.
Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya atau output uji Kolmogorov-Smirnov pada gambar tersebut. Data di sini berdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan, jika nilai SIK lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Namun jika nilai SIK kurang dari 0,05, artinya data tidak berdistribusi normal. Karena di sini hasilnya yaitu 0,396 atau lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima, sehingga data residual itu berdistribusi normal. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari cara melakukan uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Pertama-tama siapkan data yang akan diuji, lalu buka SPSS dan pindah data yang ada di Excel ke dalam SPSS. Setelah data dimasukkan, lalu klik pada variable view, ubah nama kolom pertama dengan variabel X dan kolom kedua dengan variabel Y. Jangan lupa untuk mengubah desimal menjadi 0. Beri nama variabel pada kolom label. Untuk kolom pertama kita beri nama jam belajar, sedangkan kolom kedua nilai ujian. Kemudian klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear. Masukkan variabel Y, nilai ujian, ke dalam kolom dependent, dan variabel X dan jam belajar ke dalam kolom independen. Setelah itu klik OK. Di sini dapat kita lihat hasil dari uji regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel koefisien, diperoleh nilai konstanta A yaitu 55,289, sedangkan koefisien regresi B yaitu 8,021. Maka persamaan bentuk regresinya adalah rumusnya Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan 55,289 plus 8,021X. Jadi persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 8,021 poin. Dengan asumsi faktor lain tetap, nilai konstanta sebesar 55,289 berarti jika siswa tidak belajar sama sekali, maka nilai ujian yang diprediksi adalah 55,289. Untuk jenis uji regresi yang kedua, yaitu regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen, yaitu X1, X2, dan seterusnya, dan Xn. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat, baik secara simultan maupun parsial. Untuk rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2. Keterangannya yaitu Y sebagai prediksi nilai variabel dependen atau terikat, X1 dan X2 sebagai nilai variabel independen atau bebas pertama dan kedua, A sebagai konstanta, B1 dan B2 sebagai koefisien variabel independen atau bebas pertama dan kedua. Selanjutnya ada studi kasus regresi linear berganda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Ma'arif 1 Ponorogo, guru ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan prestasi belajar siswa. Perbedaan tersebut diduga tidak hanya dipengaruhi oleh jam belajar yang dilakukan oleh siswa di rumah, tetapi juga oleh tingkat motivasi belajar yang dimiliki masing-masing siswa. Untuk membuktikan dugaan tersebut, guru melakukan penelitian dengan menggunakan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, ditetapkan prestasi belajar atau Y sebagai variabel terikat, sedangkan jam belajar sebagai X1 dan motivasi belajar sebagai X2 dengan keterangan variabel bebas. Setiap siswa diminta melaporkan rata-rata jam belajar per hari serta mengisi instrumen motivasi belajar. Kemudian, data tersebut dianalisis untuk melihat pengaruh parsial maupun simultan kedua variabel bebas terhadap prestasi belajar. Melalui penelitian ini, guru berniat mengetahui seberapa besar kontribusi jam belajar dan motivasi dalam mempengaruhi prestasi siswa, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pembelajaran di SMP Ma'arif 1 Ponorogo. Untuk populasi yang digunakan yaitu seluruh siswa SMP Ma'arif 1 Ponorogo, sedangkan sampelnya sebanyak 30 siswa yang dijadikan responden penelitian. Dan variabel penelitiannya yaitu variabel terikat atau Y berupa prestasi belajar siswa, variabel bebas atau X1 berupa jam belajar per hari siswa, variabel X2 berupa motivasi belajar siswa. Pada tutorial ini kita akan mempelajari langkah-langkah melakukan uji regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS. Langkah pertama yaitu siapkan terlebih dahulu data yang akan diuji, lalu salin dan pindah data tersebut ke dalam SPSS. Setelah data dimasukkan ke dalam SPSS, klik variabel view, ubahlah kolom nama pertama menjadi variabel X1, kolom kedua menjadi variabel X2, dan kolom ketiga variabel Y. Isilah juga kolom label pertama dengan variabel jam belajar, kolom kedua variabel motivasi, dan kolom ketiga variabel prestasi. Kemudian klik Analyze, klik Regression, dan klik Linear. Masukkan variabel Y atau prestasi ke dalam kolom dependent, sedangkan variabel X1 atau jam belajar dan variabel X2 atau motivasi ke dalam kolom independen. Lalu klik OK. Nah, di sini langsung muncul hasil uji regresi berganda. Interpretasi hasil berdasarkan tabel koefisien diperoleh nilai konstanta A yaitu 28,004. Koefisien jam belajar B1 yaitu 1,265. Koefisien motivasi B2 yaitu 0,723. Yang berarti 1. Koefisien 1,265 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 jam belajar akan meningkatkan prestasi siswa sebesar 1,265 poin dengan asumsi motivasi tetap. 2. Koefisien 0,723 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 skor motivasi akan meningkatkan prestasi sebesar 0,723 poin dengan asumsi jam belajar tetap.
Ketiga, konstanta 28,004 berarti jika siswa tidak belajar sama sekali dan tidak memiliki motivasi, maka skor prestasi dasar yang diprediksi adalah 28,004. Selanjutnya ialah sesi latihan soal. Sesi latihan soal ini untuk menguji kepahaman teman-teman dan silakan untuk dikerjakan. Untuk pertanyaannya, silahkan dilihat di bawah ini yang berisi 3 soal. Nah, tibalah di penghujung pembahasan kita hari ini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini mencakup keseluruhan dari materi uji regresi. Uji regresi adalah metode statistik yang penting dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur dan memprediksi pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Uji regresi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, regresi linear sederhana, dan yang kedua, regresi linear berganda. Dengan demikian, analisis regresi menjadi alat yang relevan untuk memahami hubungan antar variabel dan membantu guru maupun peneliti untuk mengambil keputusan berbasis data. Sekian pembahasan dari kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.